Semuanya, welcome back to my channel Wanita Batu Pintau. Nama aku Sarah, teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe my YouTube channel. Kali ini kita akan yang namanya ngomongin karakter seorang ya guys ya. Dulu di Cina itu aku pernah yang namanya melihat beberapa orang itu yang cukup sadis mulutnya. Kalau mereka itu menawarkan dagangan nggak laku-laku, kita dibentak-bentak. Bahkan saya pernah dengar itu ada caranya itu cukup ekstrim, yaitu kalau kagak beli dikunci. Itu satu rombongan wisatawan dari mana gitu ya, jadi kunci satu gudang. Kalau kagak beli mereka ya dibegituin terus gitu ya. Tapi akhirnya ini terendus dan cara seperti ini akhirnya di cancel sama pihak government China seperti itu ya guys ya. Mencindo yang anti China karena memang karakter dan kelakuan orang-orang Cina sendiri yang cukup aneh. Kejahatannya juga aneh, cara mereka untuk bernegosiasi juga aneh seperti itu, cara-cara curang. Dan cara-cara curang yang dilakukan sama orang-orang Cina itu disebut dengan orang-orang ini malicious ya guys ya. Nah, Cina juga terkadang banyak sekali yang namanya mafia, banyak sekali yang namanya orang-orang psikopat seperti itu. Kenyataannya orang-orang Cina beranggapan Cina itu negara yang nggak aman, banyak penipuan, banyak orang-orang jahat, banyak orang yang menormalisasi perbuatan jahat seperti itu. Apakah Cina itu memang tempatnya orang-orang psikopat, Kak? Orang-orang yang ya mereka itu bukan orang-orang beradab seperti itu. Nampaknya kalau kita ngomongin lagi, banyak orang tuh yang nggak bisa membedakan apa itu psikopat, apa itu sosiopat, apa itu narsistik, dan juga apa itu dark empath. Itu juga punya banyak kelemahan, yaitu tidak bisa yang namanya merentet, oh ini orang jahatnya karena ini. Kalau di Cina dia nipu, ya udah itu memang kamu celaka, kamu memang salah, kenapa kamu tuh kok ketipu seperti itu. Nah, bagaimana budaya orang-orang yang keempat genre kejahatan tadi itu sudah meracuni budaya Cina, dan gimana country atau negara harus bisa melenyapkan orang-orang seperti itu ya guys ya. Orang China dan juga orang-orang keturunan Cina yang punya penyakit menipu, penyakit curang itu termasuk psikopat, golongan psikopat atau golongan orang-orang yang narsistik seperti itu. Jadi kita akan bahas dengan yang tentang 4 kepribadian itu ya guys ya, lewat pengamatan saya dengan orang-orang China dan orang-orang keturunan Cina dan orang-orang dengan negara barbar sekitar ya. Jadi stay tune in my channel, kan buat aku sih. Meskipun negaranya udah maju dan terkesan mereka tuh melampaui batas standar living cost dari negara-negara lain, tetapi Cina itu butuh yang namanya superhero, teman-teman ya, butuh banget orang-orang baik. Jadi propaganda polisi itu baik, tentara itu baik, kemudian dokter itu baik, apalagi yang baik ya, petani itu baik, itu selalu yang namanya digaung-gaungkan di media-media besar Cina seperti itu. Makanya banyak banget Chinese drama itu yang kayak mengangkat kisah-kisah orang-orang yang harus ke pucuk sana, kabupaten yang jauh yang nggak ada apa-apanya gitu, kembangin kayak misalnya padi, misalnya hewan ternak gitu, bisa dijual, bisa punya nilai tambah, dan juga bisa memakmurkan masyarakat sekitar seperti itu ya guys ya. Akan tetapi di lapangan yang namanya bekerja, kita banyak banget yang namanya melihat persaingan yang cukup ekstrim teman-teman ya. Saking ekstrimnya kota kayak Shanghai aja itu membuat satu tugu patung yang bunga mawar itu. Kalau kalian ke Shanghai ya guys ya, itu adalah tugu dimana mencintai diri kamu sendiri seperti kelopak bunga mawar yang akan rontok sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya tingkat bunuh diri dan depresi terhadap mitra kerja bisnis itu sangat tinggi sekali di Cina, karena banyaknya orang-orang yang memiliki 4 sign of death kayak gini. 4 hal mematikan seperti ini. Tak kualifikasi 4 sign of death terhadap orang-orang China. Nomor 1 tentu aja adalah psikopat, teman-teman ya. Psikopat itu apa sih Kak? Psikopat itu adalah orang menyiksa, brutal, dan tanpa ampun, tanpa mereka mengalami penyesalan, kesalahan sedikit pun tuh kagak, teman-teman ya. Ini dialami sama seorang siapa ya, mahasiswa yang pintar itu yang keterima di Peking University, yang tega membunuh ibunya dengan barbel. Ibunya itu, dia tuh pinter banget caranya untuk bunuh ibunya. Jadi ibunya dibunuh terus dilapisi sama plastik yang dikasih charcoal atau charcoal itu kan semacam kayak bara gitu nggak sih, batu bara. Nah itu untuk apa? Untuk meredam bau busuk ketika mayat itu memang busuk teman-teman ya. Akhirnya emang ibunya ditinggal 2 bulan 3 bulan dia buron, busuk gitu, tinggal tinggal tulang keringnya gitu.
orang itu kayak tidak bisa memantau gitu loh guys ya, ternyata ibunya selama ini dalam rumah itu yang sekarang dihukum mati teman-teman ya. Ataupun serial killer di Cina, para penyiksa di Cina, algojo di Cina melakukan hal seperti itu karena didasari akan yang namanya psikopati teman-teman ya. Hewan itu disiksa di Cina. Kemudian juga ada festival makan apa sih yang ikannya itu dimakan hidup-hidup, masih bernafas, dimakan. Nah itu juga adalah tingkat psikopati. Kemudian makan anjing, makan kucing, makan monyet, makan segala macam hewan gitu. Itu adalah sikap yang cukup brutal ya bagi saya teman-teman ya, sebagai pencinta hewan dan juga pencinta manusia juga sih. Jadi kenapa di Cina itu rentan dengan kebrutalan teman-teman ya? Kita tarik ke sejarah, memang cara menghukum Cina itu salah satu yang paling kejam di dunia ya guys ya. Itu selalu diceritakan zaman kecil teman-teman, ada yang namanya dongeng, aku tuh masih ingat banget, ada pencuri yang dihukum badannya ditarik tercerai berai dengan 4 ekor kuda kayak gitu. Nah, itu kan serem banget kalau gue imagine gitu ya guys ya, atau ditenggelamin lah. Atau kisahnya Kerasakti itu kan diceritakan si Cupatkai itu kan dihukum karena berzinah dengan siapa, dia reinkarnasi ke berapa gitu ya guys ya. Itu dimasukkan di sebuah keranjang, ditenggelamin gitu ceritanya teman-teman ya. Nah hal seperti itu dalam bawah sadar, oh ternyata memang manusia negara kita se ekstrim itu ya untuk menghukum seorang ya, yang akhirnya terbawalah suasana-suasana kekerasan di dalam sosial rakyat China seperti itu, dan juga rakyat orang-orang yang menjadi pengendali bisnis-bisnis yang terlampau gelap kayak gitu. Psikopat dalam hukum budaya Cina definitely adalah kejahatan yang tak termaafkan ya teman-teman ya. Membunuh pasti dihukum mati, itu psikopat nggak sih? Menyiksa pasti juga dihukum mati atau dihukum seumur hidup kayak gitu. Dan ini masih bisa terdeteksi, dan orang-orang kayak gini termasuk sakit jiwa itu memang diakui di Cina kayak gitu ya guys ya. Nah begitulah bagaimana orang-orang China memandang psikopat. Walaupun di mana-mana masih ada psikopat dan banyak yang nggak dilaporin juga dan banyak yang dibiarin, tetapi di Cina sendiri orang-orang seperti ini sudah berani yang speak up, terutama gadis-gadis kayak anak-anak muda seperti saya seperti ini udah speak up yang namanya kejahatan psikopat yang dibiarkan kayak gitu. Nomor 2 itu adalah bagaimana orang Cina memandang sosiopat. Ternyata sosiopat ini dipandang orang Cina sebagai biasa aja teman-teman ya. Sosiopat itu apa sih kak? Sosiopat itu ketika ada orang yang menarik, charming, melakukan hal jahat di belakang, itu adalah sosiopat ya, ala-ala drama Korea gitu nggak sih, yang CEO yang cantik ganteng ternyata melakukan pembunuhan. Nah itu yang namanya sosiopat ya guys ya. Nah kalau psikopat itu kan bisa diidentifikasi, oh dari fisik muka ini orang memang aneh, ini orang memang terbukti gelagatnya itu pernah menyakiti orang kayak gitu. Nah sosiopat itu pinternya adalah mereka bisa mempercantik, membuat menawan, dan menipu orang-orang dengan fisik dan juga attitude-nya. Inilah taraf dimana kalian banyak ketemu penipu-penipu di Cina. Penipu dalam bidang apapun ya teman-teman ya, termasuk penipuan di bidang perdagangan, dalam bidang-bidang kerjasama seperti itu banyak banget sosiopat. Playboy itu sosiopat ya teman-teman ya, playgirl, terus juga orang-orang yang sales marketing yang disuruh closing dengan cara brutal, kalau nggak closing dimarah-marahin, dibentak-bentak, bahkan dipukul, ditampar kayak gitu. Itu adalah sistem sosiopat teman-teman ya. Hanya orang-orang yang mengalami hal sosiopat atau berhadapan langsung dengan sosiopat like this, itu ternyata yang kalah itu akan jadi pecundang. That's the way China do gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya aku ditipu sama dia, Cina tuh pasti kayak gini, salah kamu sendiri, kenapa kamu percaya sama dia, kenapa kamu nggak menghitung, kenapa kamu begini, kenapa kamu, jadi kamulah yang salah. That's the trait of sosiopat teman-teman ya. Sosiopat itu mereka main IQ, mereka main mereka main yang namanya kebutuhan teman-teman ya.
perasaan itu hampir nggak ada gitu ya guys ya. Ini orang datar, ini orang kayak apa, kayak ini nggak merasa dirinya itu merugikan orang lain, padahal merugikan berkali-kali. Tapi kalau nggak ada orang ini, orang tuh nggak akan percaya gitu loh. Nah, itu adalah traitnya sosiopat, dan ini banyak banget kalian temukan di perusahaan-perusahaan gede dengan manajer yang itu aja, padahal dia tuh udah banyak melakukan korupsi dan melakukan banyak hal untuk merugikan semua orang kayak gitu. Kalau ada orang cantik dan ganteng tapi dia problematik di luarnya, tapi dia kelihatan kayak santun, kayak nggak tahu ya, aku ngerasa mereka ide aja sama gue gitu ya. Be careful teman-teman ya. Bagaimanapun penilaian masyarakat itu jauh lebih dipercaya bagi saya ya guys ya. Yang kalau ini gimana sih ini orang kalau di sana itu jauh lebih dipercaya ketimbang yang namanya omongan-omongan dirinya mereka sendiri yang mungkin mereka iri aja sama gue, jangan dengerin mereka deh, mereka tuh kan ya hanya sekumpulan sampah, bukan sekumpulan orang-orang yang sukses seperti aku seperti itu gitu ya guys ya. Kalau mereka itu gak normal, reputasinya jelek parah, bahkan juga pernah melakukan misalnya mencuri suaminya orang, mencuri istrinya orang kayak gitu, nah itu be careful teman-teman ya. Nggak semua sosiopat itu memang punya niat jahat teman-teman ya. Sometimes mereka melakukan hal seperti itu hanya proving kalau gue itu bisa loh dihargai, itu adalah sosiopat guys ya. Dia bisa loh bantu orang secara nggak sadar, itu sosiopat. Jadi a little bit confusing, sosiopat itu jahat nggak sih? Sebenarnya enggak, tapi bahaya nggak sih? Bahaya banget ketika lo itu ganggu dia seperti itu. Nah makanya karena mereka punya IQ yang tinggi, mereka punya charm, mereka juga punya hal yang mereka bisa dalami seperti itu. Tapi kenyataannya sosiopat itu adalah orang-orang sakit atas trauma seperti itu. Gue misalnya ya guys ya, sosiopat karena gue itu pengen balas dendam sama teman-teman yang ngebully gue. Tapi gue nggak akan ganggu orang lain yang ngebully orang lain, hanya gue bilangin jangan ya pak bu seperti itu. Tapi karena gue tuh sakit hati yang mendalam, gue akan balas itu orang suatu hari lagi. Nah itu adalah sosiopat. Jadi main fokus mereka itu kayak ada tertuju bahwa gue pasti akan lebih sukses dibandingkan lo dan lo itu adalah sosiopat ya teman-teman ya. Sosiopat itu tahu kalau dirinya tuh masih sakit, itu menangnya sosiopat sih, kayak kok gue itu merasa ada something wrong dalam tubuh gue, tiba-tiba kayak ada setannya, tiba-tiba ada malaikatnya, tiba-tiba tuh ada kayak something yang bikin gue ke-trigger. Nah itu sosiopat, dan orang-orang sosiopat itu masih bisa dideteksi ya teman-teman ya. Nah ini dia salah satu yang orang Cina itu ngerasa ada mereka seru, mereka jahat, biarin deh, karena kalau nggak jahat nggak akan keren dia. Nah itu ya, kalau mereka tukang bully biarin deh, karena memang status mereka cantik ganteng, makanya mereka tuh pantas jadi tukang bully. Terus kalau mereka kayak apa itu namanya, ada dalam suatu ini manas-manasin komporin, kata dia benar meskipun dia tuh bodoh teman-teman ya, kata dia benar karena dia tuh bisa tahu apa tuh namanya ini masyarakat butuhnya apa, politikus seperti itu. Adalah narcissistic personality disorder atau the celebrity teman-teman ya. Psikopat sama sosiopat bedanya tuh adalah mereka nggak kepengen terkenal. Ada sih yang kepengen terkenal, tapi NPD mereka pasti pengen terkenal. Kejahatan mereka itu jangan ya, kalau mereka jahat pun juga mereka akan diabaikan kejahatan mereka. Mereka harus jadi the star of the community gitu ya guys ya. Mereka harus diakui kalau gue itu cantik, ganteng, pintar kayak gitu, dan bahkan pengikut gue harus tunduk sama gue itu adalah narsistik. Bilang teman-teman ya, berteman dengan 5 orang Cina itu pasti ada 2-3 orang itu yang narsistik. Segede itu populasi narsistik di Cina teman-teman ya. Katanya sih nggak bisa disembuhkan. Ya bisa jadi nggak bisa disembuhkan teman-teman ya. Kalau aku boleh ini teman-teman ya, kalau aku boleh percaya, narsistik, teman aku narsistik itu ada yang sembuh. Karena apa? Karena ada azabnya nyata. Azab nyata banget teman-teman ya, dimana keluarga dia bangkrut, dia kayak ketimpa meteor lah, kayak sudah jatuh ketimpa tangga, ketimpa serpian debu, ketimpa tornado kayak gitu, dia stop yang namanya jadi narsistik seperti itu ya guys ya. Jadi teman aku narsistiknya ini adalah seorang playboy teman-teman ya, seorang mantan playboy yang pacarnya banyak.
Kemudian tiba-tiba itu dia ditarik karena sebuah skandal, akhirnya dia itu kayak miskin tapi ditolongin teman-temannya nih, karena temannya kan banyak, temannya tuh banyak banget yang nolongin dia. Kamu pindah aja ke Amerika begini-begini, di sana ditipu orang lagi di sana ada preman, di sana begini, akhirnya dia jadi apa teman-teman, jadi priest. Ya, itu adalah salah satu contoh dimana kalau narsistik itu bisa sembuh karena berbagai cobaan dan Tuhan itu masih sayang sama kamu. Tapi bayangin kalau orang-orang itu udah Tuhan itu kayak udah deh, ini orang nggak bisa jadi orang yang bisa dijadikan panutan gitu ya guys ya. Narsistik di Cina itu dari kecil udah kelihatan teman-teman ya. Seorang anak yang narsistik itu disebut dengan Xiao Wangzi atau Emperor Syndrome. Kalau perempuan adalah Xiao Kongcu atau Princess Syndrome, teman-teman ya. Kriminalnya NPD itu gini loh guys ya. Dia tahu ada orang itu punya energi berlebih, dengan cara itu mencuri energinya, nginjek mereka, bully mereka. Dia dapat enak nih, energi baru nih yang bisa gue pokoknya vampire energinya tuh gede banget seorang NPD. Dan kenapa orang bisa aja nggak sukses, karena ketemulah sama orang-orang NPD ini. Bahayanya NPD itu bisa jadi seorang teman kita, guru kita, bahkan juga orang tua kita ya guys ya. Kepuasan seorang NPD itu nginjek-injek seorang gitu ya. Ada kepuasan ngebully seorang, kayak mendapatkan makanan baru dari ngebully, dari menjahati, bahkan juga dari membunuh. Itu energi baru kayak gitu. Kalau psikopat sama sosiopat itu kan melampiaskan, bahkan ada keinginan terpendam untuk seperti itu. Tapi kalau NPD itu kalau gue itu di depan teman-teman yang mengalahkan seseorang, kan tipikalnya sangat kompetitif nggak sih orang NPD itu. Kalau gue bisa yang namanya mengalahkan mereka ini, tentu aja gue akan menjadi ratu atau raja dunia seperti itu. Jadi itu kenyataannya adalah hidupnya tidak tertata, hidupnya luntang-lantung, hidupnya tuh kayak tidak ada visi. Visi mereka tuh adalah materi, kehormatan gitu ya guys ya. Tidak setara dengan jiwa kita yang bersih. Kita berusaha untuk jadi penenang orang lain, itu nggak terpikir sama orang-orang NPD gitu ya teman-teman ya. Jadi pendamai aja mereka tuh nggak bisa, mereka hanya bisa menjadi seorang pemanas, penggoreng, the cook, the provocator kayak gitu. Nah itu gue harus bilang banyak banget di China teman-teman ya. Makanya siapapun yang survive dengan NPD, kejiwaannya NPD, baik dalam penipuan, baik dalam bentuk bullying, bentuk pembohongan, manipulasi, bahkan empati udah nggak ada, itu kamu hebat banget sih untuk yang namanya menghadapi kira-kira sekitar ratusan juta orang China seperti itu ya. No judgment, tapi itu yang aku lihat saat saya itu kesana, pengalaman kesana kayak gitu. Yang terakhir tentu aja adalah dark empath. Dark empath. Ketika orang ini takut dengan Tuhan, takut dengan ajaran agama yang dia ingkari teman-teman ya, takut dengan ritual-ritual khusus, bahkan merasakan kesedihan, merasakan berkecamukan seorang seperti itu. Ini juga cerdas teman-teman, cerdas secara EQ dan IQ, tapi kamu bisa memanipulasi orang lain, bisa memperalat orang lain untuk mentolerir kejahatan kamu. Itulah yang dilakukan sama mafia-mafia besar di China, Hong Kong, Taiwan seperti itu ya. Nah yang namanya ketemu Cina bos-bos mafia itu tidak pernah teman-teman ya. Tapi aku mendengar dari teman-teman yang jadi korban sarang mafia, dari Pak Faisal So atau si mas-mas yang jadi ustadz muda Cindo kayak gitu, dia cerita teman-teman ya, mereka itu sangat bisa dikontrol ketika mereka itu terpuruk, mereka jauh dari keluarga, jauh dari rumah, ngerasa tidak punya masa depan, ikutlah bos besar yang kelihatan sukses, pintar, keren gitu ya. Kamu mau nggak ikut aku, tapi kamu sholatnya harus bener ya, kamu agamanya apa, Kristen, Islam, Buddha atau apa, ya udah berdoa agar kamu tuh diampuni sama yang maha kuasa, agar seperti kita kayak gitu ya. Terus disediain makan gratis, ini gratis, disemangatin berkali-kali teman-teman, ngerasa better beside of them gitu ya. Tiba-tiba mereka tuh bilang kayak gini, kamu kan sudah saya tolong, kamu kan sudah saya beginiin, kamu kan sudah saya provide makanan gratis, baju gratis, ayo kerja sama aku, kerja beneran,
Kerjanya ngapain teman-teman? Kerjanya adalah yaitu melakukan bisnis-bisnis gelap teman-teman ya, dari narkoba, perjudian, prostitusi, bahkan juga pembunuhan. Rasa loss kamu, keterpurukan kamu tuh mereka tuh paham, mereka bisa bisa provide kamu hal yang gak kamu miliki di rumah atau gak kamu miliki selama ini. Itu kamu merasa they're your new home gitu ya teman-teman ya. Tapi akhirnya lu tuh diajak untuk menormalisasi perilaku negatif mereka tuh kayak gitu. Jadi ini sangat amat kayak susah orang itu bisa keluar dari zona triad atau zona mafia seperti itu, karena memang mereka tuh dari empati udah dicuri sama orang-orang bos-bos dark empath seperti itu. Oknum ahli-ahli agama, ahli-ahli spiritual yang mereka itu memang fokusnya adalah duit, mereka pasti melakukan hal seperti itu. Kamu mental illness berarti kamu itu tidak dekat dengan Tuhan. Ayo saya ajarin yang saya ini titipan Tuhan aja loh, bukan saya yang punya loh. Jadi kamu kembangkan. Lo ngerasa itu orang seperti bapak ibu baru lo gitu ya guys ya. Lo lebih percaya dia ketimbang yang namanya percaya apa kata keluarga kamu seperti itu. Jadi jauh dari keluarga seperti itu. Keluarga yang baik atau orang yang baik itu mestinya tidak memecah belah antara hubungan diri sendiri dengan keluarga. Meskipun itu keluarga toksik atau apa, mereka tuh nggak akan yang namanya memecah belah teman-teman ya. Jadi pasti mereka tuh akan telepon dari ibu kamu atau apa, enggak, mereka tuh kayak akan membuat kamu tuh jauh, akhirnya akan ikut sama mereka gitu loh. Jadi selalu terjadi sama golongan orang-orang miskin, golongan orang-orang yang tidak punya uang. Pas-pasan seperti itu, ngerasa hidup gue kok gini-gini doang ya, nggak ada pertumbuhan yang masif seperti itu. Akhirnya dengan dengan stres seperti itu, nggak beruntungnya ketemu dengan orang-orang jelek, orang-orang dark empath seperti ini ya. Orang-orang China, anak-anak mudanya tuh kayak nggak dibekali dengan bagaimana cara kita itu mengatasi orang-orang seperti ini. Nggak kayak orang bule di breakdown gitu ya, ada gangguan kepribadian begini. Kenapa kok orang ini suka membunuh, suka menyiksa, suka menipu, suka apa. Di Cina yang namanya menipu tuh adalah taktik teman-teman, hanya dianggap taktik dan menjadi candu seperti itu. Makanya zaman dulu tuh kan kayak kamu jangan jadi pedagang deh, jadilah seorang kesatria, prajurit, kayak jadi pesuruh raja seperti itu lebih kamu mendekatkan ke surga dibandingkan menjadi pedagang. Tapi menurut saya itu salah sih. Kalau kamu jadi pedagang pun, but you know how to cultivate money and making people prosperous yang ikut sama kamu, tentu aja kamu akan lebih dipandang orang nggak sih? Statistik itu nggak akan seumur hidup itu menghargai, oh keluarga gue tuh berjuang kayak gini, gue jadi lebih, itu nggak akan teman-teman ya. Orang narsistik itu akan yang namanya haus akan pengakuan orang-orang terluarnya dia, terdekatnya dia itu, oh kamu hebat ya bisa melakukan hal ini gitu ya. Padahal ya yang dicoba dari perempuan narsistik ini yang pancu itu adalah bahwa selama ini yang ngebiayain aku adalah si cowok ini gitu ya guys ya, gamers ini. Ternyata aku yang bisa loh, gue kan cantik, gue punya banyak ini fans gitu ya, ini fans aku loh, ternyata itu laki-laki miskin banget gitu loh, dia dapat rezeki, dapat uang saweran banyak 1 miliar itu ya hanya untuk membiayai si perempuan itu tadi. Be careful untuk selalu waspada, tidak hanya orang Cina aja, di Indonesia itu NPD udah marak gitu ya guys ya, NPD sama dark empath terutama kalau orang Indonesia tuh agama, ada ahli agama oknumnya gitu yang menggunakan kata-kata suci, kata-kata yang bisa membangkitkan energi gitu ya. Ternyata di belakang itu mereka main korupsi, main cewek, main apapun gitu ya guys ya. Itu sangat gampang sekali, terutama ya memang Indonesia tidak secerdas negara-negara lain untuk bisa mewaspadai, oh ini orang NPD, oh orang ini dark empath, oh orang ini psikopat. Itu sangat kurang waspadanya ya teman-teman ya.